ya, halo. Ya, halo. Kenapa dengan akun Instagramnya Makassar Berkebun? Ini Kenapa tidak bisa kemarin digunakan? saya sempat login, jadi saya pikir Ya, aman-aman saja untuk sore ini. Tapi ternyata sebelumnya saya sudah ini pernah uninstall Instagram, jadi ternyata keluar logout. Dan pas oh, pas minta lagi sama ketua Makassar Berkebun, kayaknya lagi nggak ya. aktif untuk hari ini, nggak tahu kenapa gitu. Jadi nggak bisa login di akunnya Makassar Berkebun entah lagi gitu. Gimana aktivitas di rumah ajanya? Ya, Apa alhamdulillah. Pak? Lancar, baik, dan ya di kos-kosan saja lah cari kegiatan yang produktif. Kalau dengan Makassar Berkebun, Kak Fuad sudah berapa lama bergabung? Baru kebun dari baru 2 bulan lebih kayaknya nih, sudah masuk ya 2 bulan lebih, sudah mau ya 2 bulan Oh, itu baru-baru baru. juga gabung. Tuh. Basicnya memang pertanian atau apa? Oh tidak, jadi kan saya tinggal di Goa nih, saya kuliah di Ya. ini di Fakultas Teknik, bukan Ya. teknik pertanian tapi teknik. Hanya kemarin setelah lihat kegiatannya Makassar Berkebun tertarik, terus Ya. join lalu ternyata menyenangkan sekali belajar sama mentor-mentor di sana, makanya gabung ya. Oh. Kenalnya Makassar Berkebun kalau Kak Fuad dari mana? Apa dari teman kah atau Dari nggak tahu, waktu itu hanya scroll di Instagram terus muncul waktu itu ada kegiatan pasar kebun pas lagi ulang tahun anniversary-nya Makassar Berkebun yang nggak tahu berapa ya sekarang, yang ke 9. Oh, sudah tua juga ini Makassar Berkebun. 2011. Oh, dari 2011. Ya, tahun yang ke-9. Berapa lama sudah berapa banyak anggotanya kalau dari Makassar Berkebun? Wow. Sebenarnya cukup banyak sih, bisa dibilang kalau sekarang yang lebih dari 30 orang, tapi kan namanya komunitas ya, datang ada yang pergi gitu. Ya. Tapi kalau teman dari Makassar Berkebun sebelumnya sudah kenal dengan media lingkungan atau baru kali pertama ini? Kalau untuk saya pribadi baru kali pertama. Kemarin di chat sama ketua dari Makassar Berkebun, katanya ada ini, ada sharing session gitu, media lingkungan yang ajak. Oh iya, terus saya juga baru tahu. Kalau misalnya ketua dari Makassar Berkebun sepertinya sudah tahu sebelumnya gitu. Kalau ketuanya sekarang siapa? Namanya Kak Andi Nurul Ulum, biasa dipanggil Kanoe. Kalau dari awalnya berdiri sampai sekarang, memang semangat apa yang dibawa dari teman-teman Makassar Berkebun? Oh iya, ini menarik kalau bahas tentang semangat. Jadi melihatnya ini kan dari visinya nih, dari Makassar Berkebun itu merupakan bagian dari Indonesia Berkebun sebenarnya. Oh, Ya. Jadi Indonesia Berkebun itu merupakan payung dari semua komunitas berkebun di Indonesia, seperti Jakarta Berkebun, Banten Berkebun, Semarang Berkebun, Bandung, sampai ke Makassar Berkebun. Jadi tujuannya satu, menyebarkan semangat positif untuk peduli lingkungan dan perkotaan. Ini jadi 2 poin ini yang mau disebarkan, positifnya lingkungan dan perkotaan, lebih peduli lah kepada lingkungan perkotaan, supaya kalau misalnya ada lahan-lahan non produktif itu bisa digunakan, bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan sekitar gitu. jadi keresahan akan kondisi lingkungan berarti. Iya, betul. Karena kalau mau cerita, ya setelah tahu juga, oh ternyata dari inisiatifnya itu dari Pak Ridwan Kamil begitu. Melihat keresahan. Awalnya Ridwan Kamil. Iya, Kamil pertama itu menginisiasi di Jakarta, dari Jakarta Berkebun, terus muncullah Indonesia Berkebun gitu. Dan kemudian diadaptasi di Semarang, Banten, lalu Bandung dan kota-kota lainnya gitu mengikut. Kalau Makassar mulai kapan? Kenapa bisa Makassar ikut? itu di tahun yang sama sebenarnya. Jadi Indonesia Berkebun itu berdiri di tahun 2011 dan Makassar juga ikut di tahun itu.
di bulan Apa Oktober aktivitas 2019. rutinnya yang mungkin sifatnya tahunan kah atau Oh ya. ya? Jadi aktivitas aktivitas tahunannya mungkin yang paling paling kelihatan ya kegiatan anniversary-nya khususnya pasar kebun. Kemarin kalau Pasar mungkin apa? pasar kebun, pasar Pasar kebun. kebun? Iya, jadi pasar kebun. Itu kemarin ada kegiatannya di Nipa Mall. Wah, luar biasa. Iya, di Nipa Mall itu di rooftop di situ ada kegiatan pasar kebun. Masuk ke mall juga. Iya. Kira sekedar pekarangan ke kebun-kebun juga kan ternyata masih di mall juga. Terus Iya. apa kegiatannya itu di NIPA kemarin? Yang saya lihat ya Kak, ya kemarin kan jadi waktu belum gabung jadi apa mengenalkan produk-produk tanaman, terus juga mengedukasi masyarakat bahwa kita sebagai masyarakat kota itu ternyata bisa berkebun di lahan yang sempit. Itu justru kita dituntut untuk berpikir kreatif bagaimana nih bisa berkebun dengan keterbatasan, bisa memanfaatkan apa pot. Makanya lambangnya Indonesia Berkebun dan Makassar Berkebun itu menggunakan pot. Dengan keterbatasan kita bisa memanfaatkan pot sebagai tempat untuk menanam gitu. Bisa juga di rooftop kalau misalnya buat ini kan buat apa hidroponik di rooftop begitu. Iya, itu sebenarnya masalahnya. Kalau di perkotaan atau masyarakat urban begini, lahan yang tidak ada. Iya. Makanya, tapi memang mungkin sebagian orang punya minat mungkin berkebun dan lain sebagainya. Iya. Tapi yang jadi persoalan ini lahan, tidak ada kata beton, cuma saja jadi terkendala di lahan. Ya, itu ini kan di Makassar Berkebun juga ini saya dapat inspirasi nih dari salah satu mentor dari Makassar Berkebun juga namanya Kakur. Dia bilang kita masyarakat kota itu harus kreatif begitu. Dengan keterbatasan bukannya mengurungkan niat untuk berkebun, tapi kita juga harus menjadi petani kota yang cerdas gitu. Dengan berkebun menggunakan pot bisa menggunakan pot lah, tanahnya di mana gitu. Tanahnya bisa misalnya ada memang toko-toko pertanian yang sediakan kalau misalnya mau belajar menanam dari tanah gitu. Jadi kita bisa beli tanah, media tanam ini yang sudah tercampur sama pupuk sama sekam. Itu di toko-toko pertanian di Kota Makassar ada cukup banyak. Bisa juga kita belajar dengan hidroponik, metode hidroponik yang menggunakan media air begitu. Misi Makassar Berkebun kan itu ada 3 ya. Salah satunya itu apa itu? Ya, salah satunya, tiga-tiganya. Oh ya, tiga-tiganya langsung ya. Jadi misi dari Makassar Berkebun itu kan ada konsepnya itu 3E. Oh, 3E ya. Ya, pertama itu ekologi. Jadi dari keresahan yang kemarin itu Pak Ridwan Kamil tuh, jadi ekologi. Secara ekologi itu mengembalikan kesuburan tanah dan menyelamatkan lingkungan yang non produktif jadi produktif, gitu. Nah, yang kedua itu ekonomi. Nah, dengan menanam ini khususnya tanaman sayur-sayuran ini bisa diharapkan ini adanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nah, ini cocok sekali pas wabah di mana-mana harga pangan itu naik. Nah, ini harapannya dengan kita bukan lagi sebagai konsumen. Kalau bisa kita bisa memproduksi sendiri di sekitar kita, di rumah-rumah seperti itu, atau di kosan, di rooftop juga bisa gitu, di pot juga bisa. Jadi kita memproduksi gitu supaya kita tidak selalu bergantung dari para petani. Ternyata kita juga bisa sebagai urban farmer, petani kota gitu. Yang ketiga itu konsep yang ketiga adalah edukasi, memberikan pengetahuan untuk generasi mendatang, khususnya anak-anak, untuk lebih cinta kepada lingkungannya gitu. Sama seperti media lingkungan yang berusaha untuk menebarkan nih semangat positif kan, untuk lebih peduli sama lingkungannya gitu. Produksinya dibawa kemana? Oh ya, kalau sekarang mulai yang saya gabung ya, karena ada juga rumah tempat belajar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sini pemirsa mau belajar berkebun itu bisa di ini
Rumah Tapis Al Husna di Perumahan Goshen gitu. Di sana teman-teman Makassar Berkebun di situ belajar. Di situ jadi belajar berkebun dan didampingi oleh Saya pahami dari teman-teman Makassar Berkebun itu semangat berkebunnya juga yang sifatnya organik. Iya. Jadi kan apalagi kalau diberikan pestisida begitu kan artinya keorganikannya itu berkurang. Iya, itu kita upayakan untuk menggunakan bahan-bahan organik dan jauh dari bahan-bahan kimia gitu. Makassar Berkebun itu tempat berkebunnya atau tempat belajarnya itu pindah-pindah. Jadi kalau misalnya sebelumnya di Yakes Telkom, sekarang itu kita kerjasama sama Rumah Tapis Al Husna di Perumahan Goshen di Jalan Arupala. Resah katanya banyak tumbuhan liar, padahal bisa dijadikan lahan produktif. Nah terus kita Makassar Berkebun ajak kerjasama gitu. Oh ya, bagaimana kalau misalnya teman-teman pegiat Makassar Berkebun tempat belajarnya di sini, sekaligus kita juga bisa menjadikan lahan Rumah Tapis Al Husna ini sebagai jadi produktif dengan ada sayur-sayuran, jadi sayur-sayuran, bunga-bunga juga supaya tamannya tuh lebih indah dan juga lebih terawat begitu, jadi produktif lah gitu. Jadi tempat instansi pemerintah atau sekolah-sekolah yang punya lahan non produktif, terus kita bisa gunakan sebagai tempat belajar dan juga mereka juga bisa tahu cara belajar sehingga bisa mereka merawat sebetulnya setelah kita beda antara benih sama bibit. Kalau benih itu biji. Nah, kalau bibit itu yang sudah ada memang akar, sudah ada daunannya, sisa dipindah tanam gitu. Nah, kalau benih sendiri itu di Kota Makassar, teman-teman bisa cari di Jalan Veteran Selatan. Di sana cukup banyak, tidak berjejer rapat sih, tapi ada di situ Jalan Veteran Selatan ada. Yang saya tahu, yang saya lihat itu ada Rezeki Tani, ada Sumber Tani, ada Bibit Bunga. Di toko bibit bunga ini ada juga benih-benih sayur-sayuran seperti itu. 3 toko yang saya tahu gitu. Di Jalan Veteran Selatan ada, teman-teman bisa cari di situ benih peralatan untuk bertani juga. Kalau saran ini saran ya, kalau misalnya lahan terbatas, kita gunakan pot sambil dengan ini media tanam, ataupun kalau memang tidak mau beli media tanam ya belajar secara hidroponik gitu, perlahan-lahan lah belajar. Karena ini setelah ikut gabung di Makassar Berkebun itu satu hal yang saya rasakan sekali itu belajar mencintai proses gitu, sedikit di gitu. Ternyata kalau setelah ini kan kemarin saya baru panen sendiri nih kebunnya. Ini kemarin kangkung, terus ini bayam nih saya tanam di pot baru sedikit-sedikit gitu. Jadi belajar sendiri dulu, belajar pelan-pelan gitu untuk berkebun bertahap lah gitu. Ternyata ya bagus lah, dari benih muncul, dari kecambah terus muncul nih tumbuh kayak sebagai stress healing lah, penyembuhan stres gitu. Melihat tanaman itu tumbuh dan berkembang gitu, seperti kata Malika kan, merawat sepenuh hati gitu. Iya. Itu juga salah satu inisiatifnya teman-teman media lingkungan, adakan ini obrolan meddling dan mencari beberapa komunitas dan salah satunya Makassar Berkebun. Jadi kira-kira hal-hal produktif apa yang bisa dilakukan gitu di rumah dalam situasi sekarang. Ini episode pertama. Jadi episode pertama ini dari teman-teman Makassar Berkebun, jadi mungkin akan ada lagi. Kecil. Bisa. Nah, kalau yang selama masa pandemi ini ya teman-teman, sebenarnya karena ini work from home itu ya harusnya dimanfaatkan ya, walaupun memang rasa bosan itu kita tidak bisa tepikan karena memang manusia yang awalnya itu sibuk keluar sana sini, sekarang jadi terbatasi di dalam rumah. Tapi ya karena memang ini untuk keselamatan kita, jadi ya berpikir positif, lakukan sesuatu yang bisa dilakukan di dalam rumah. Misalnya salah satunya ya dengan menonton ini bisa jadi dapat inspirasi nih. Betul. Jadi nonton yang bermanfaat saja lah, coba manfaatkan waktu dengan menonton yang bermanfaat seperti ini. Bisa jadi dari sini kita dapat inspirasi untuk belajar mencintai lingkungan, belajar untuk
apa ya, mandiri pangan nih yang dari Ya. kebun itu kan apa ya, kalau misalnya kita mau belajar berkebun ya, tips nih dari pegiat Makassar berkebun itu kalau misalnya mau niat sekali nih berkebun kan, supaya kita juga punya kegiatan yang bermanfaat di rumah atau di kos-kosan bagi teman-teman yang mahasiswa gitu. Jadi pertama itu kita belajar dari yang sederhana dulu, yang paling mudah, jangan yang sulit-sulit, tanam yang paling mudah dulu. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada kangkung, sawi, ada bayam. Itu kan masa panennya sebentar, 21 hari. Itu sudah bisa panen. Jadi 21 hari dia? Ya, 21 hari bisa panen. 3 pekan ya kan? Lebih dekat. Setelah itu tanam yang paling tanaman yang disukai. Misalnya kalau saya pribadi suka makan bayam, tanam yang paling disukai bayam. Nah, terus yang ketiga itu kalau bisa kita belajar dari yang terbaik gitu, dengan bertanya di komunitas lingkungan misalnya, dengan pegiat di Makassar berkebun, tanya terus langsung aplikasikan. Karena itu yang kemarin saya hanya niatnya untuk belajar di Makassar berkebun, terus saya punya keinginan kalau saya masuk di Makassar berkebun, apa yang saya dapatkan saya langsung jadi untuk kendala sendiri itu sebenarnya tanahnya. Sebenarnya saya belum tahu apakah tanah ini cocok begitu, karena kan ini kan sebelumnya depan kos saya ini kan rencananya kan mau dibangun kos lagi ya, jadi kayak sudah ada nih bekas-bekas kayak tanah timbunan gitu, juga ada batu-batu banyak. Terus kendala seperti itu banyaknya juga hama juga penyakit. Tapi yang selama ini pengalaman ternyata tidak ada kalau untuk kangkung daun sayur gitu. Palingan ya termasuk pengganggu juga sih ini ayam misalnya kan lewat. Saya banyak bertanya di mentor di Makassar berkebun, Kak ini cocoknya pakai pupuk apa? Kak ini perbandingannya bagaimana? Terus belajar di YouTube, ya coba inisiatif tanya-tanya saja, ternyata banyak yang bantu gitu. Mencoba saja, jangan takut untuk memulai gitu, nanti bisa sendiri gitu. Edukasi kita tidak menunggu orang datang. Misalnya kalau di tempat itu Makassar berkebun, siapapun mau bertanya ini bisa langsung tanyakan kepada mentornya gitu. Saya juga pertama kali datang langsung sambil ikut juga langsung bertanya saja, ternyata direspon positif juga. Kalau teman-teman mau gabung gitu, nanti kalau mau tanya silakan. Dan kita mengedukasinya tidak selalu dalam bentuk kegiatan, maksudnya dalam bentuk kegiatan yang di suatu tempat, juga bisa di berkebun. Pada saat berkebun ada juga kegiatan kemarin pada saat kegiatan anniversary kemarin itu salah satu mentor Kak Korul Yusufian itu membawakan bagaimana kita masyarakat kota itu bisa berkebun di wilayah perkotaan. Itu juga ternyata banyak masyarakat biasa itu juga ikut di kegiatan di Nipah Mall kemarin. Ternyata banyak juga. Selain saya mengadakan kegiatan khusus itu di satu tempat, kita juga bisa urban itu kan biasa karakteristiknya sedikit individualis, dan bahkan kalau untuk melakukan hal itu biasa fokusnya ke benefit. Jadi dia kalau memang ada untungnya ya dia lakukan, kalau tidak ada agak ajukan. Ini mewakili Makassar berkebun, saya mau ceritakan kenapa saya mulai masuk berkebun dulu ya. Kenapa mulai masuk Makassar berkebun, karena ada hubungannya nih. Jadi pertama itu dari keinginan pola hidup sehat. Jadi dari keinginan diri sendiri dulu awalnya. Kalau teman-teman di sini mau hidup sehat, ternyata ada kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi kemarin itu dari keinginan untuk ikut pola hidup sehat itu ada 3 hal penting dalam untuk hidup sehat. Pertama itu kan dari makanan, yang kedua dari pikiran. Pertama dari makanan, yang kedua dari pikiran, yang ketiga dari aktivitas.
Nah, Ya. terus apa nih? Saya pikir, wah apa ya, kegiatan apa ya yang bisa bikin saya sehat? Ternyata makan sayur-sayuran itu sehat gitu. Ya, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan itu juga sehat. Nah, terus mulai dia tahu, oh ternyata kan seperti ini di Quran surah Al-Maidah ya, di dalam Al-Quran nih. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan gitu. Jadi kan ada dua poin penting nih di makanan ya, halal dan baik begitu. Jadi dari situ makanan situ saya pikir, wah makanan ini menjadi poin penting nih. Jadi selain makanan, saya harus juga membuat pikiran saya itu selalu positif supaya tetap sehat gitu. Dan selain pikiran yang positif juga tentu aktivitas apa yang bisa buat kita sehat selain olahraga gitu kan. Ternyata ada satu nih, ternyata berkebun itu tiga-tiganya tercakupi gitu kan. Di dalamnya kita bisa memperoleh makanan dari berkebun sendiri. Terus dengan berkebun itu sendiri tadi yang saya sampaikan, kalau kita melihat itu dari benih, terus kita tanam, kita lihat kecambah, tumbuh, kita lihat tanaman tumbuh dan berkembang, itu ada rasa bahagia sebagai stress healing, dari penyembuhan stres kita dari setiap hari pergi kantor atau pergi kuliah terus stres gitu kan, bisa mengobati pikiran dan mental kita gitu. Nah, lanjut ya Kak. Terus selain itu kalau berkebun, nah menariknya kalau berkebun dengan tanah itu kan ada proses cangkul mencangkul pasti. Jadi itu juga sebagai olahraga. Jadi kita cangkul mencangkul, terus kita membersihkan tanaman kan, apakah dari pot juga ataupun dari tanah-tanah atau apapun itu kan pasti kita berjemur di bawah sinar matahari, karena pasti tanaman harus kena sinar matahari. Nah ini juga tentu membakar kalori begitu. Jadi 3 kegiatan yang membuat saya yakin gitu kalau ternyata belajar berkebun itu membawa dampak positif untuk saya pribadi. Dan lama kemudian setelah mulai menerapkan di depan kos saya sendiri, ternyata ada hasilnya dan bisa dibagi juga kepada orang lain, dan ternyata senang juga yang yang ditanam sendiri ya, bilang iya ditanam sendiri Bu gitu ya, ini pakai apa gitu, ini pakai tanah gitu, pakai apa saja, aman bilang aman insya Allah saya jamin sendiri Bu, nggak pakai pestisida kimia juga gitu, pakai alami, dan semua pupuk organik juga, yang bahan alami, jadi paling terjamin. gampang perawatannya Yang tadi pakcoy ada, sawi juga banyak, kangkung, bayam, kayaknya itu yang paling mudah sekali didapatkan dan paling mudah perawatannya. Cabai juga mudah didapatkan, hanya tergantung teman-teman pilih cabai jenis apa, karena cabai kan juga banyak pilihannya. Kalau dibeli begitu harga benihnya berapa? Kalau untuk yang lain saya belum tahu ya Kak, tapi untuk yang saya beli kemarin itu benih bayam sama benih kangkung itu itu 25.000. 25.000 tuh satu tempat yang banyak loh. Terus benihnya banyak sekali. Kalau Kak Fuad itu yang menanam depan tempatnya sudah menghabiskan berapa banyak biaya? Saya berapa ya? Saya kan awal nih Kak, jadi saya hitung sih 200 Kak. 200. Begitu deh. Karena saya beli cangkul, beli tempat siram, terus beli pot, beli benih, sama beli pupuk kandang juga, terus apa lagi ya? Beli pupuk kandang. Sama peralatan berkebun begitu, karena peralatan berkebun gitu. Makanya bisa DM di IG Makassar Berkebun, insya Allah dibalas. Cukup ramah juga ini teman-teman Makassar Berkebun. Kami dari media lingkungan juga sudah kesulitan untuk bangun komunikasi. Alhamdulillah. Ya, tujuan dari Makassar Berkebun itu
sebagai bagian dari komunitas sosial ya, bagian dari komunitas peduli lingkungan itu kita berusaha untuk menyebarkan semangat positif kepada siapapun, tapi jangan lupa untuk memulai dari diri sendiri dulu. Ya, begitu pentingnya dulu untuk peduli sama diri sendiri baru ke orang lain. Sama tadi kalau kita mau orang lain itu bisa peduli sama lingkungan, ya kita harus peduli sama diri kita sendiri dengan misalnya menerapkan pola hidup sehat. Kalau kita sudah peduli sama pola hidup sehat kita, insya Allah bisa energi positif itu bisa menyebar juga ke teman-teman yang Makassar Berkebun. Insya Allah untuk saat ini Makassar Berkebun lagi WFH lah gitu ya. Jadi kalau nanti setelah ini teman-teman bisa bergabung di Rumah Tahfiz Al-Husna Perumahan Goshen di Jalan Arupala. Teman-teman bisa lihat di bio Makassar Berkebun, @Makassar Berkebun. Di situ teman-teman bisa datangi untuk belajar berkebun. Kalau misalnya mau DM atau tanya-tanya juga boleh di IG-nya langsung gitu, di @MKSR Berkebun. Dan jangan lupa untuk pola hidup sehat gitu, untuk menerapkan pola hidup sehat. Dimulai dari diri sendiri. Luar biasa kawan kuat dari Makassar Berkebun. Jadi itu inti poinnya di pola hidup sehat. Bagaimana menerapkan pola hidup sehat dengan berkebun, karena makanan, pikiran dan aktivitasnya kan semua tercakup dalam aktivitas berkebun. Mungkin kita akhiri dulu Kak Fadus. Nanti lagi kita akan bertemu di kesempatan lain.